Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Ini saya ada di kebun belakang ya, belakang rumah. Ini tidak jauh dari rumah. Kemudian ini kehidupan petani di sini teman-teman. Ini banyak yang pertanian tanaman pangan. Hanya sayangnya teman-teman ini kalau kita tanaman pangan ini sekali tanam kemudian panen habis, maka kita beralih atau kita mencoba untuk menanam buah-buahan. Nah, keuntungannya buah-buahan teman-teman ini, buah ini kalau dipanen ini nantinya tahun yang akan datang ini akan berbuah lagi. Jadi pohon ini akan lestari. Keuntungannya bahwa kita menanam buah-buahan ini kecuali buahnya ini kelestarian tanah ini juga bisa lestari. Jadi ini tidak terlalu banyak erosi karena hujan yang ada di atas ini ditahan oleh daun-daunan, kemudian jatuh tidak langsung mengalir ke sungai tapi bisa meresap ke dalam tanah. Ini saya mencoba, ini tanaman durian sama apokat teman-teman ini. Tanaman apokat ini lebih menguntungkan dibanding dengan tanaman durian. Masalahnya apa? Bahwa durian ini kadang-kadang ini suatu musim, suatu saat ini bisa tidak manis ya. Jadi asam atau anyep itu. Kalau Jawanya anyep. Tapi kalau juga ada kelemahan lagi durian ini sekarang ada hamanya. Yaitu hamanya itu dari apa itu bajing ya. Tupai. Tupai ini sekarang sudah mau makan durian. Sehingga kita harus ada pengawasan yang lebih. Kemudian durian ini ada dua macam ya. Durian dulu teman-teman ini bukan apokat, belum ke apokat tapi durian dulu ini ada dua macam. Yang pertama ini durian ini ada yang bibitnya ini dari seling. Seling ini adalah tanaman yang ditanam dari biji langsung seperti alam. Tapi kalau okulasi ini kita ada pembibitan tersendiri, kemudian dipindah, terus diokulasi. Yang batang atasnya ini dicarikan bibit-bibit yang berkualitas. Jadi bisa ditentukan. Keuntungannya bahwa seling ini lebih lama, lebih kuat batangnya. Karena ada akar tunggang yang masuk ke dalam sampai jauh. Sehingga tanaman ini menjadi tahan lama, awet gitu. Hanya kelemahannya kalau seling ini adalah bibit ini tidak seperti indukan. Jadi tanaman ini tidak seperti induknya yang kita harapkan. Yang tadinya induknya bagus, kemungkinan besar ini ditanam di sini menjadi kurang bagus. Jadi inilah kelemahan dari seling. Kemudian keunggulan dari yang diokulasi ini batang bawahnya ini seadanya. Ya seperti yang seling tadi, tapi batang atasnya ini kita ganti dengan bibit-bibit yang unggul. Nah ini keasliannya yang tadinya ini seling ini atasnya okulasi ini menjadi asli. Jadi 90% ini menjadi seperti induknya. Tapi kalau yang seling tadi buahnya nanti hanya sekitar 40-60%. Ini menjadi yang seperti induknya. Lainnya ini menjadi ya kurang baik. Beralih teman-teman, ini bahwa kita mencoba yang apokat ya. Apokat ini keuntungannya teman-teman ini tidak perlu pemeliharaan yang lebih ya. Yang lebih sekali ini tidak, asal tanahnya ini sudah kita buat lubangan seperti ini teman-teman. Ini kita buat lubangan contoh saja ini ya kurang lebih 80-an cm lah keliling atau 70 ya menurut situasi aja. Tujuannya apa, Pak? Tujuannya ini supaya akar ini bisa mendapatkan tanah yang gembur.
Ini jadi kalau mungkin kalau tidak dicemplung dulu, ini bisa bawahnya batu sehingga tanaman ini nanti tidak sempurna. Tapi kalau sudah kita cemplung gini, kemudian kita masukin pupuk-pupuk atau daun-daunan, sehingga ini menjadi tanah ini pasti menjadi tanah yang subur. Ini keuntungannya seperti itu. Kemudian kita tanam ini, cara tanamnya ini rata dengan tanah. Ya, misalnya ini ya, ini kemudian ini rata. Nih. Nggak boleh ini terlalu dalam, nggak boleh. Sebab akar ini nanti masuknya ke bawah, ini kurang bagus. Nanti dari atas saja nanti kemudian menyamping. Menyamping sebagian ke bawah. Ini yang kemudian yang kedua, kalau kita ini agak atas ini tidak terlalu tertekan atau padat ya. Tanahnya tidak terlalu padat sehingga lemen atau pupuk tanah-tanah yang dimasukkan ke situ nanti bisa menjadi unsur hara atau menjadi pupuk. Kemudian keuntungan apokat ini adalah cepat berbuah. Kalau kita pelihara beneran, ini bisa 3-4 tahun ini sudah berbuah teman-teman. Ini sudah berbuah. Ini contohnya ini, kalau ini sudah berkisar 5 tahunan ya, ini bisa berbuah. Ini contoh yang seling. Seling ini ditanam dari biji. Dari bijinya. Yus, pokoknya kita tanam biji, kemudian kita tanam ya jadinya seperti ini. Nah, ini bibitnya atau bijinya dulu besar teman-teman. Ini besar. Ini diambil dari bibit apa itu kendil ya, dari apokat kendil. Ini kalau induknya satu butir, satu buah ini bisa 1,5 sampai 2 kilo lebih. Jadi ini besar sekali. Minimal ini 1,5 kilo satu buah. Tapi kalau ini sudah kita tanam bijinya menjadi seling ini kemudian menjadi kecil. Inilah contoh bahwa kita ini harus menanam ini yang seyogianya ini pakai yang jangan yang seling atau yang okulasi. Ini induknya ngikut ini. Ya, teman-teman, ini saya akan mencoba untuk membuka buah apokat yang seling atau yang telah kami aturkan di depan. Nih, teman-teman. Seling hasilnya seperti ini, hanya kecil teman-teman, ini ya nggak apa-apa ya, karena ya bibitnya murah. Inilah dari bibit yang seling tadi. Ini sebenarnya kalau kita menanam yang okulasi ini besar sekali teman-teman, ini bisa 1,5 kilo sampai 2 kilo ini bisa. Tapi ini ya karena seling ya tidak mengikut seperti induknya ini. Nah ini teman-teman, ini kalau rasa apokatnya sebetulnya enggak begitu enak sekali ya. Biasanya ya kurang manis dan sebagainya. Tapi ini cocok untuk membuat jus apokat. Jadi kalau kurang manis kita tambah gula, tambah susu, ini bisa lebih enak. Inilah. Ini di restoran, di rumah makan ini cukup mahal teman-teman, ini sampai 4.000, bahkan sampai 5.000-an ini satu gelas. Nah, satu gelas ini paling ya hanya setengah ya, satu butir yang segini ini biasanya bisa menjadi 2 gelas. Karena ditambah gula, ditambah air sedikit, kemudian ditambah mungkin susu dan sebagainya. Tinggal selera. Ini. Kemudian buktinya teman-teman, kalau kita ini menanam apokat ini sudah waktunya panen, ini mudah teman-teman ini. Jadi apokat ini kita lihat saja. Kalau yang pertama ada satu yang jatuh dengan catatan apokat ini sehat, ini sudah ini waktunya panen. Dan ini tidak harus
mateng di pohon ya, tidak harus di mateng di pohon ini nggak harus nih. Kemudian kalau yang kedua cirinya, yang pertama jatuh sendirian, sehat. Kemudian yang ketiga ini, yang kedua ini bentuk alpukatnya sudah tidak jernih ya. Kalau yang ini bening ya. Tapi kalau sudah tua, ini alpukatnya ini menjadi agak buram. Nih teman-teman, contohnya ini agak buram. Ini tidak mencorot, tidak apa itu tidak mengkilat. Tapi ini sudah buram ini bukti bahwa ini sudah tua dan bisa nih dipanen. Nah, cara panennya teman-teman ini alpukat dak ya. Ini dipanen semua pun bisa ini kalau sudah waktunya panen. Ini maka kita ambil, kita diamkan di rumah nanti udah nggak pakai apa-apa udah bisa masak sendiri. Mungkin 3-4 hari sudah enak. Tapi kalau waktu panen gini masih keras teman-teman ini. Kerasnya. Kita pecet-pecet keras. Tapi nanti 3-4 hari ini sudah lembek, sudah empuk gitu. Ini bukti bahwa ini sudah bisa dimakan atau dikonsumsi. Ini. Kemudian alpukat ini tidak tergantung pada daun teman-teman. Ini daunnya dibiarkan aja ya, daunnya dibiarkan aja ini nggak apa-apa. Daunnya banyak ya lebih bagus. Nah, biasanya hama yang ada di alpukat ini ulat. Ulat. Kalau di sini namanya ulat sepat. Ulat sepat ini hitam agak kemerah-merahan ini makan daun. Ini mudah teman-teman. Pestisida ini semprotkan mati. Ini jadi jangan sampai terbawa bahwa wah ini dimakan ulat nanti cepat berbuah. Enggak seperti itu. Tapi ini ulat ini tetap pengganggu. Maka kalau ada ulat sebelum terserang ini harus kita semprot.